Sidang vonis atau pembacaan putusan terhadap anak AG dalam kasus penganiayaan kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 10 April 2023 kemarin. Melissa Anggraini, kuasa hukum David Ozora menyebut jika pertimbangan pasal-pasal yang dilayangkan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU telah terpenuhi dan sesuai dengan bukti dan keterlibatan penganiayaan berat berencana. Ya, Hakim Sri Wahyuni Batubara telah memvonis AG dengan hukuman pidana 3 tahun 6 bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA. Meski masa hukuman lebih pendek dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, persidangan tersebut dapat menjadi tolak ukur terkait proses persidangan selanjutnya terhadap pelaku lainnya, yaitu Mario Dandi dan Shane Lucas. Lantas, seperti apa hasil putusan terhadap anak AG? Dan faktor apa yang membuat vonis anak AG lebih ringan dari tuntutan JPU? Kami melihat seluruh pertimbangan yang disampaikan oleh Hakim Tunggal ini sudah membuka bagaimana pemeriksaan selama proses persidangan berlangsung. Sehingga kami melihat pertimbangan-pertimbangan itu sudah membuat pasal yang disangkakan kepada dan didakwakan kepada pelaku anak ini terbukti secara sempurna dari unsur penganiayaan berat, terencana, turut serta dan lain sebagainya sudah terpenuhi dan segala hal yang menjadi dasar-dasar sehingga pasal ini bisa didakwakan kepada dan diberikan hukuman kepada pelaku anak ini juga sudah runut disampaikan oleh Hakim Tunggal, sehingga kami melihat dengan putusan amar, putusan tadi yang disampaikan Hakim yaitu 3 tahun 6 bulan, kami menghargai keputusan dari Hakim Tunggal ini meskipun berada di bawah tuntutan jaksa, tetapi kami mengapresiasi dan menghargai keputusan dari Hakim Tunggal ini. Dan kami berharap, tadi kita juga sempat komunikasi dengan pihak keluarga, mereka juga menyampaikan mengapresiasi apapun bentuk keputusan dari pengadilan. Kami merasa segala hal yang penting untuk dibuktikan itu sudah dibuktikan di pengadilan ini. Terkait dengan pelecehan, terkait dengan unsur kesengajaan, terkait bagaimana anak korban dikelabui di dalam proses sebelum dilakukannya penganiayaan ini juga sudah disebutkan tadi oleh Hakim. Sehingga kami melihat ini sudah menyentuh apa-apa saja yang ingin kami tunjukkan di muka persidangan, dan itu sudah menurut kami terkait dengan pelaku anak ini sudah menjadi yang semestinya. Ya, kami yakin itu bukan hanya dari pledoi kami, tapi memang Ibu Hakim melihat kondisi bagaimana anak AG dan keluarganya sekarang. Jadi kami yakin itu bukan dari pemilihan kami, tapi Ibu Hakim juga melihat langsung saat memeriksa keluarga dan anak AG. Yang meringankan dia masih anak-anak, karena masih usia 15 tahun, maka putusannya 3 tahun 6 bulan. Nah, saya sih tidak melihat soal ini hukumannya maksimal atau tidak maksimal, tetapi ini saya hadir di sini juga untuk memberi dukungan. Ya, tadi Hakim juga menyampaikan terkait dengan seluruh biaya pengobatan yang dilakukan terkait dengan kesehatan David itu tidak ada satupun menggunakan biaya dari pelaku. Sampai saat ini masih biaya dari orang tua. Nah, LPSK menyampaikan sudah menyusun terkait restitusi, tetapi kita juga tidak mengetahui bagaimana proses penghitungannya. Kita serahkan saja karena itu merupakan hak yang melekat terhadap anak korban terkait restitusi. Jadi kita serahkan saja kepada LPSK dengan pertimbangan majelis nantinya, sehingga nanti keadilan yang diperoleh oleh David ini sempurna. Ini akan menjadi tolak ukur terkait dengan proses persidangan selanjutnya terhadap pelaku-pelaku yang lain, yaitu Mario Dandi dan Shane Lucas. Dan ini akan menjadi tolak ukur bagaimana nanti Hakim juga memutuskan kepada para pelaku, terutama pelaku utama yaitu Mario Dandi ini. Di sisi lain, David Ozora hingga kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan. Ya, pihak keluarga mengungkapkan jika perlahan David Ozora telah menunjukkan perkembangan kesehatan yang cukup baik. Terlebih, baru-baru kemarin Inul Daratista dan Adam Suseno datang menjenguk David Ozora.
Diketahui kedatangan mereka berkaitan dengan keinginan David yang ingin menyentuh kumis suami Inul Daratista, Adam Suseno. David yang berhasil menyentuh kumis tersebut pun nampak senang dan tersenyum lebar. Pihak keluarga menegaskan jika memulihnya kondisi David tidak akan menjadi alasan untuk memaafkan tindakan anak AG dan Mario Dandi. Lantas, seperti apa kondisi terkini kesehatan David Ozora? Benarkah David kini sudah berkomunikasi kembali? Halo Bu, udah bisa dulu, bisa. Ya. Halo Bu, udah bisa dulu, bisa. David itu sebenarnya juga ngefans sama Mbak Inul dan juga suaminya ya, Mas Adam, dan makanya teman-teman bisa lihat tadi di Instagramnya Inul sendiri kan ada David sampai ngetes ini kumisnya benar apa enggak ya. Itu kami melihat itu sebagai gestur bahwa ada, mudah-mudahan memori dia itu bisa sudah mulai terbangun lagi, dan kami berharap mudah-mudahan lebih cepat. Secara fisik itu David udah jauh lebih bagus ya, jauh lebih bagus. Besok ini adalah Senin ke-8 David berada di ICU dan saat ini dia masih di ICU. Nah, untuk perkembangan syarafnya sendiri itu saat ini komunikasinya udah jauh lebih bagus, walaupun masih ada jeda beberapa detik. Jadi dia tidak seperti kita ditanya langsung jawab atau bertanya balik, tapi dia masih ini sebenarnya masih komunikasi satu arah, ditanya baru dijawab, tidak ada inisiatif untuk menjawab. Jadi dia belum dikatakan normal ya seperti orang biasa, tapi alhamdulillah puji Tuhan itu udah jauh lebih bagus. Di besok ini adalah Senin ke-8, itu perkembangannya sudah sangat luar biasa sebenarnya secara fisiknya. Belum ada kabar dari dokter kapan dia akan keluar dari ICU. Kondisi anak korban David yang sampai saat ini masih di ruang ICU sudah 50 hari dan kondisinya cedera otak berat yang berpotensi cacat permanen. Itu yang memberatkan. Kemudian hal yang meringankan adalah anak pelaku ini masih dalam usia muda, masa depannya panjang, orang tuanya sudah dalam kondisi yang sakit dan tua, dan lain sebagainya. Itu ada hal yang meringankan. Menurut kami, majelis hakim tunggal ini sudah cukup cermat dan kami menghargai keputusan dia, walaupun tadinya keluarga berharap hukuman yang maksimal, tetapi kita menerima ya. Kami menerima dan kami menghargai keputusan ini. Mudah-mudahan ini menjadi keadilan lah untuk semua. Ya, 50 hari di ruang ICU, David sudah pasti alhamdulillah ada perkembangan yang cukup baik ya, terkait dengan kognitif juga sudah mulai membaik. Namun respon yang diberikan oleh David itu sebenarnya sifatnya masih satu arah. Artinya David belum bisa merespon sifatnya dua arah, komunikasi yang dua arah itu David belum bisa. Kemarin saya juga sudah ketemu langsung dengan David, saya coba ngajak ngobrol, ternyata memorinya masih lompat-lompat dan sampai saat ini dia belum tahu mengapa dirinya ada di rumah sakit. Yang dia tahu berapa waktu yang panjang itu dia tidur. Dan sampai hari ini dia manggil ayahnya yang biasanya dia panggil bapak, dia masih panggil Joe.
ya mungkin ngikutin semua orang yang panggil Joe. Jadi masih anak-anak banget ya. Masih ya ngomongnya masih anak-anak banget. Dan kalau kita tanya ke teman-teman David ya, kita beberapa video call, mereka bilang ini nggak David banget, itu bukan David banget, karena cara bicaranya David nggak seperti itu. Tapi untuk perkembangan ini kita bersyukur alhamdulillah karena sudah melompati diagnosa dokter, artinya dokter memprediksikan bisa lebih panjang ya untuk dia bisa merespon hal-hal sederhana ini, ternyata dia bisa merespon lebih cepat. Jadi kita tetap mohon doa dan support dari teman-teman semua, dari seluruh masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan proses David nanti akan terus ada perkembangan seperti ini.